Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sebab dengan nama Allah itu kamu saling meminta kepadanya. Dan sambunglah, peliharalah tali silaturahim. Sesungguhnya pengawasan Allah amatlah dekat kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Tema kajian kita siang ini adalah makna taqwa. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 245 kali anjuran bertakwa itu. Dan ini tentunya tidak lain dan tidak bukan karena predikat takwa itulah yang paling tinggi jika itu didapatkan oleh hamba-hamba yang beriman. Karena memang Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa sesungguhnya adalah merupakan prestasi yang sangat tinggi dari orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, kita kemukakan satu definisi tentang takwa ini yang disampaikan oleh seorang ulama di dalam kitabnya Ruh Ad-Dinul Islamiyah, di mana beliau mengatakan, ayat taqiyal insanu ma bighadabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi wa idrarun li ghairihi. Abdul Fattah At-Tabarah, seorang ulama Madinah ini menyampaikan bahwa takwa itu adalah kemampuan kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga diri, menjauhkan diri kita dari 3 bentuk perbuatan. Jadi kalau nanti kok bisa kita menjauhinya, menjagonya, berarti takwa itu pada diri kita, ada pada diri kita. Yang pertama, kata Abdul Fattah At-Tabarah, ayat taqiyal insanu ma bighadabu rabbuhu wa ma fihi. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang mukmin yang mampu menjaga dirinya dari setiap perbuatan
yang dapat mengundang murkanya Allah. Ini singkatnya Pak. Semua perbuatan, semua tindak tanduk, tingkah laku nan dapat mengundang kemurkaan Allah, berangnya Allah, mampunya menjauhi. Itu berarti orang yang bertakwa itu seluruh yang berbau maksiat, semua yang berbau dosa, ya Pak ya, kemungkaran, mulai yang kecil sampai yang besar, mampu dia menjauhinya. Ini orang bertakwa. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah. Kalau di dalam hidup kita masih bermain-main dengan bermaksiat, berarti kita belum bertakwa, walaupun kecil bentuk. Umpama memainkan timbangan seketek-seketek, ya kan? Itu menipu namanya. Murka Allah. Jadi artinya bahwa orang yang bertakwa itu semua yang berbentuk dosa, maksiat, baik dalam bentuk action perilaku maupun ucapan, dia tidak lakukan. Yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, orang yang bertakwa itu adalah orang mukmin yang mampu pula menjaga dirinya dari setiap perbuatan yang dapat merusak dirinya sendiri. Semua perbuatan yang dapat merusak diri awak, jauhi. Itu banyak tuh Pak. Ya, bisa jadi dalam bentuk pola hidup yang jauh dari tuntunan Rasulullah. Batanggang tiuk malam, pulang jam 2:30, ya Pak ya. Anak dapat penyakit rabun basah. Itu artinya bahwa orang yang bertakwa itu, kaum muslimin rahimakumullah, kesehatan fisik yang diberikan Allah kepadanya ini selalu disyukurinya dan tidak akan dirusaknya dengan apapun. Apalagi yang jelas-jelas seperti minuman-minuman yang memabukkan, ya kan, minuman keras. Bahkan kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, kalau benar-benarlah kita bertakwa kepada Allah, ya, kok dapat merokok kok berhenti. Sebab lah jaleh, lah ditulis jaleh Pak, ya, bahwa rokok dapat merusak kesehatan. Kenapa? Karena sehat ini sangat besar nilainya di dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan bahwa nikmat yang terbesar setelah hidayah taufik, iman dan Islam itu adalah sehat wal afiat. Karena itu orang yang bertakwa selalu menghargai kesehatan yang diberikan Allah, disyukurinya dan tidak akan pernah dirusaknya. Ya, baik dengan pola hidup yang tidak baik tadi, maupun dengan pola makanan yang jelas-jelas diharamkan dan mendatangkan mudarat yang sangat banyak. Jadi ayat taqiyal insanu dararun li nafsihi, bahwa orang yang bertakwa yang kedua, kata Abdul Fattah At-Tabarrah, orang mukmin yang mampu menjaga dirinya dari setiap perbuatan yang dapat merusak dirinya sendiri. Di kayu bertakwa wa kini ku takwa mana di Masjid Takwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Kalau benar kita bertakwa kepada Allah, berhenti itu merokok. Karena kaum muslimin rahimakumullah, fatwanya sudah jelas. Ya, di kampung awak lo fatwanya di Padang Panjang. Itu Pak ya. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah, semua yang merusak diri stop, termasuk merokok. Kemudian yang terakhir, kata Abdul Fattah At-Tabarrah, orang yang bertakwa itu adalah ayattaqiyal insanu wa idrarun li ghairi.
adalah orang-orang mukmin yang mampu menjaga dirinya dari setiap perbuatan yang dapat merusak orang lain. Jangankan merusak orang lain, merugikan orang lain, mengganggu ketenangan orang, jangan lakukan. Begitu Pak, ya, itu artinya bahwa orang yang bertakwa itu hablum minallahnya mantap dan hablum minan nasnya bagus. Terakhir, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa ini. Dengan 3 tadi secukupnya. Jauhilah diri dari setiap perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat. Jauhkan diri dari setiap perbuatan yang dapat merusak diri sendiri. Dan jauhkan diri dari perbuatan yang dapat merusak orang lain. Jangan pernah mengganggu orang. Lalu kami sampaikan terakhir, infak donasi Palestina kita sekarang kaum muslimin itu sudah terkumpul 55.700.000 rupiah, termasuk yang telah kita transfer 25 juta dan untuk wali kota yang 1 juta. Berarti tinggal sekarang 29.700.000 rupiah. Karena saudara-saudara kita masih ya dalam keadaan susah ya Pak ya. Kapan berakhirnya? Namun kamu berbagai semangat kita untuk membantu saudara kita Palestina ini, tidak pernah redup. Mari selalu kita bantu. Ya, kita kerahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk jihad bin anwal. Mudah-mudahan berkah. Ya Pak ya, berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.